Selamat siang Amulet Lover, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Hari ini saya akan bahas amulet yang berbeda lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, tujuan saya membahas amulet ini adalah karena kita sudah sama-sama tahu ya, sekarang ini kondisi lagi sulit. Banyak banget yang kirim WhatsApp, kirim DM di Instagram, maupun di channel ini nanya, kira-kira amulet yang pas itu buat apa sih, buat di era corona seperti ini, dimana kan kita dengan usaha kita sendiri pun nggak cukup, kita perlu booster, kita butuh semacam suplemen atau vitamin gitu ya istilahnya, secara spiritual untuk membantu perjuangan usaha kita supaya kita bisa memperoleh rezeki. Memang kondisi sekarang emang agak sulit ya, jadi bisa dibilang kalau kita memilih yang tepat, memilih amulet yang tepat, bisa jadi untuk bekal kita ke depannya menghadapi situasi di tengah corona ini. Dan kita berharap dengan memakai amulet ini, guru yang membuat amuletnya juga bisa membantu kita secara spiritual agar kita itu bisa dapat jalan, bisa dapat diberikan petunjuk gimana sih kira-kira langkah yang tepat, karena setiap orang itu pasti jalannya berbeda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata semuanya sama. Karena misalnya saya berdoa nih kepada gurunya, guru pembuat amulet ini, minta dibantu dalam kerezekian, mungkin jalan yang diberikan berbeda dengan antara saya dengan Anda ketika berdoa pun pasti jalan rezeki yang datang pun akan berbeda, karena kita percayakan sama guru saja yang mana jalan yang terbaik untuk kita. Oke, tentunya semua dengan izin dari Yang Maha Kuasa. Oke, sebelumnya itu aja kata sambutan, bukan kata sambutan sih ya, prolognya ya. Kita akan lanjut ke bahas amulet yang saya maksud. Oke, amulet yang saya maksud kali ini adalah amulet dari Achanphon. Amulet ini bisa dilihat di gambar di sini. Nah, amulet ini adalah amulet yang dibuat oleh seorang master jubah putih di zaman dulu ya. Jadi maksud saya itu gambaran di dalam amulet itu adalah gambaran dari master jubah putih, yaitu Achanphon Densawang. Beliau adalah master magic di Thailand pada zaman dulu. Semasa kecilnya Achanphon itu ada menderita sakit di hidungnya. Di hidungnya itu ada terjadi kerusakan. Jadi bentuknya agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi sering juga jadi bahan ejekan teman-temannya. Cuma memang Achanphon itu berbakat sekali dalam hal spiritual. Beliau itu mempelajari magic dari buku-buku yang diperoleh beliau secara misterius dari peri pohon. Jadi di sana beliau dimimpikan untuk ada spirit atau peri dari pohon yang meminta pertolongan. Ternyata di hari berikutnya beliau melihat ada sekumpulan orang yang mau menebang pohon itu, tapi beliau berusaha untuk menolong, jadi menghentikan warga untuk menebang pohon yang dimaksud itu. Ternyata pohon itu adalah pohon keramat, bukan pohon sembarangan. Jadi di mimpi berikutnya Achanphon itu dimimpiin lagi, disuruh untuk menggali di sekitar pohon itu. Ternyata ditemukan teks kuno, itu isinya magic. Nah, disitulah beliau belajar. Beliau memang tidak bisa membaca, jadi dengan bantuan pertolongan temannya yang melafalkan isi dari buku itu, beliau dengan cepat mempelajari. Maka itu saya sudah bilang tadi, Achanphon itu sangat berbakat di bidang spiritual. Kepandaiannya mempelajari hanya dengan mendengarkan dan memahami. Jadi beliau belajar magic seperti itu. Lalu memang Achanphon itu karena akan magic penghasilannya yang luar biasa. Jadi nggak cuma orang-orang yang di sekitar melihat, tapi juga lawan jenis yang melihat merasa tertarik. Jadi, maka ada desas-desus yang mengatakan banyak sekali wanita yang terpikat sama Achanphon pada semasa beliau hidup. Nah, lalu magic beliau itu digunakan juga sekarang untuk menolong orang. Jadi ketika kita memakai amulet Achanphon, orang lain melihat kita itu merasa senang, mereka merasa wah kok rasanya nyaman ya berada di tengah orang ini, merasa mau menolong, membantu, berbaur sama kita ketika kita memakai amulet Achanphon. Dulu Achanphon itu nggak buat amulet sama sekali. Jadi waktu beliau diminta untuk blessing, menyiapkan amulet untuk tentara yang pergi perang, itu hanya beliau satu-satunya master jubah putih yang diundang untuk ikut blessing. Jadi yang lainnya adalah biksu
yang hanya beliau yang baju putih. Karena beliau tidak bisa membaca dan tulis, yang beliau lakukan apa? Beliau ada menyiapkan kain putih, lalu menggunakan palu, mengetok mulutnya di dalam, itu muncrat darahnya, itu mengenai kain putih itu. Nah, dari kain itu di blessing, dan yang membawa kain itu semuanya pulang dengan selamat. Memang di situ kehebatan Achan Fon sebagai master jubah putih di masa lalu. Nah, ilmu beliau itu diturunkan turun temurun dengan upacara khusus. Demikian pula dengan amulet ini. Amulet ini dibuat dengan metode yang Achan Fon lakukan seperti itu. Jadi magic dari Achan Fon pun turun temurun kepada murid-muridnya, dan hingga saat ini tetap eksis dan tetap membantu orang-orang yang menggunakan amulet beliau. Jadi manfaatnya pun masih terasa banyak sekali, baik itu untuk keharmonisan keluarga, perkembangan karir, bahkan ketika kita punya usaha, kita punya bisnis gitu ya, kita minta dibantu oleh Achan Fon juga bisa. Kita minta tolong, misalnya mohon bantu saya supaya ada project gitu kan. Nah, ada project, tapi ketika kita udah dapat rezeki, kita jangan lupa, jangan maunya kita tuh hanya menerima aja, kita juga harus mau membagi dari hasil rezeki yang kita peroleh. Jadi kalau ke istilahnya tuh give and take. Nah, kebanyakan nih orang-orang di kita nih ya, di Indonesia taunya take and give, padahal nggak ada itu istilah take and give. Yang ada adalah give and take. Kenapa? Apa bedanya sih? Jadi bedanya adalah kalau take and give itu, take itu menerima, give itu memberi. Kita maunya menerima dulu baru memberi. Sebenarnya yang diajarkan semua agama apa? Memberi dulu baru kita akan menerima. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan sedikit bantuan, jangan lupa untuk memberi. Jangan pikir dengan memberi saya akan menerima. Itu sudah hukum alam, itu sudah akan terjadi. Jadi kita nggak perlu pamrih. Kalau kita mau beri, kita beri aja, nanti hasilnya juga pasti akan balik ke kita. Yang pasti kita ketika kita memberi itu, kita atas dasar rasa peduli sama orang lain, peduli gimana rasanya kalau kita tuh nggak punya, nggak sanggup. Oke, itu hanya masukan dari saya supaya amuletnya bisa bekerja lebih maksimal, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengucapkan doa-doa atau wish-wish yang wajar kepada amulet Achan Fon ini, asal harapan-harapan kita itu nggak melebihi yang namanya norma-norma kesusilaan atau adat atau juga kemoralan. Jadi nggak boleh yang wish atau doa-doa yang untuk yang niatnya egois atau jahat atau buruk, itu nggak boleh, apalagi yang sampai merugikan orang lain. Oke, mungkin pembahasan untuk amulet Achan Fon seperti itu dulu. Jadi amulet ini sebenarnya multifungsi, bisa banyak sekali manfaatnya ketika kamu memakai amulet Achan Fon ini. Untuk yang berminat bisa langsung kontak yang ada di deskripsi video. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, share ke teman-teman kamu yang membutuhkan atau juga menyukai amulet Thailand. Oke, mungkin sampai situ dulu. Terima kasih sudah nonton sampai habis.